Kisah Para Rasul 12 ayat 4-19. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai, sedangkan di depan pintu para pengawal sedang menjaga penjara itu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam kamar penjara itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Lalu gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Kemudian kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Setelah itu, malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi, sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat penjagaan pertama dan tempat penjagaan kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Sementara itu Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Besok paginya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan hari ini tentang satu peristiwa yang supernatural ya. Bagaimana Rasul Petrus, murid Tuhan Yesus, karena pemberitaan Injil dia ditangkap ya. Ditangkap oleh Raja Herodes. Kenapa Raja Herodes menangkap? Karena Raja Herodes waktu itu adalah Raja Herodes Agripa ya. Kalau yang zaman Tuhan Yesus lahir di Bethlehem itu namanya Herodes Agung ya. Kemudian yang membunuh Yohanes Pembaptis itu namanya Herodes Agripa ya. Nah, jadi si Herodes yang di masa Rasul Petrus memberitakan Injil setelah keturunan Roh Kudus yang kita peringati beberapa hari yang lalu,
waktu murid-murid menerima Roh Kudus turun atas mereka dengan bentuk berupa lidah-lidah api ya, maka murid-murid tidak ada rasa takut lagi. Mereka pergi memberitakan Injil. Dan salah satu akibatnya yang tragis, yaitu saudara dari murid Yohanes, yaitu Yakobus. Yohanes yang menulis kitab Wahyu ya. Yohanes dan Yakobus ini yang Tuhan Yesus gelar sebagai anak-anak guru. Karena mereka punya tabiat meledak-meledak ya. Jadi salah kalau orang bilang Yohanes murid dikasihi itu orangnya lemah lembut. Salah kalau Tuhan Yesus menilai mereka anak guntur. Karena sifatnya Yohanes itu meledak-meledak ya. Emosional dan spontanitas. Begitu juga dengan saudaranya Yakobus. Sehingga untuk supaya Raja Herodes ini didukung oleh orang Yahudi, karena Raja Herodes ini adalah orang orang keturunan Agag, itu bangsa Moab ya. Jadi dia bukan orang Israel ini. Cuma dia dinaikkan oleh pemerintah Romawi waktu itu jadi raja di Yahudi ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk membujuk orang Yahudi, dia tangkaplah pengikut-pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang Yahudi, terutama para orang Farisi, ahli Taurat, yang pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi pada waktu itu, sangat memusuhi murid-murid Tuhan Yesus. Makanya salah satu contoh, Yakobus saudaranya Yohanes dipotong dengan pedang. Aduh kasihan. Inilah martir ya. Pertama itu Yakobus, saudara siapa? Yohanes, kakak adik mereka. Terus ada lagi peristiwa di lain tempat, Yakobus, saudara sepupu Tuhan Yesus. Itu adalah ketua jemaat. Kalau sekarang gembala jemaat. Itu didorong dari berapa lantai itu, didorong jatuh ke tanah, hancur kepalanya. Ngeri ya. Semua murid-murid Tuhan Yesus mati dengan secara mengerikan karena mereka memberitakan Injil ya. Memberitakan Injil Kristus. Makanya dalam cerita ini Herodes untuk mengambil hati pemimpin-pemimpin Yahudi, dia tangkap Petrus dan Petrus dipenjarakan. Dan kalau menurut orang Yahudi dia lebih baik dibunuh. Tetapi pada waktu itu hari raya roti tidak beragi, yaitu menjelang Paskah ya, jadi tidak boleh membunuh ya. Sehingga Herodes memerintahkan prajurit-prajuritnya penjarakan Petrus. Jaga ketat dia. Setelah lewat hari raya roti tidak beragi, lewat hari Paskah kita hukum dia seperti Yakobus. Kita pancung dia, bunuh dia. Tetapi di penjara yang dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Herodes ya. Bahkan Petrus itu dirantai bersama prajurit. Jadi dia mau lari kemana? Dirantai bersama-sama di dalam penjara, dan itu berlapis-lapis penjagaannya. Jadi Herodes tenang, karena tidak mungkin lagi melarikan diri nih Petrus, karena sudah dijaga ketat. Setelah lewat hari raya roti tidak beragi, Petrus juga akan dibunuh seperti Yakobus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti pembacaan kita tadi, di tengah malam datanglah malaikat. Malaikat itu diutus dari sorga oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengutus, pergi bebaskan hambaku, muridku Petrus. Dan malaikat itu datang. Petrus melihat, dia bilang, ih ada malaikat. Oh ini penglihatan saja. Karena sebelumnya dia pernah juga dapat penglihatan ketika seorang malaikat berkunjung di rumahnya di Yope. Kita pernah warlot pergi ya. Di rumahnya Petrus waktu dikunjungi malaikat itu sudah jadi gereja sekarang ya. Dan warlot berfoto di depan gereja itu di kota Yope atau Yafo sekarang ya, di Israel, dekat Tel Aviv, bukan dekat Yerusalem ya.
Dan itu di pinggir pantai. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita kembali ke pembacaan kita, malaikat datang di penjara dengan cara supernatural. Dia kan roh ya. Malaikat itu cuma menyentuh Petrus, bangkitlah. Begitu si pakai bajumu, karena dia kan cuma pakai baju dalam ya. Pakai jubahmu, pakai kasutmu, pakai sepatumu. Waktu malaikat memerintahkan Petrus demikian, rantainya itu gugur, putus sendiri, pada rantai dari besi ya. Jadi bayangkan ya, kuasanya malaikat cuma berbicara saja, belenggu dari rantai dari besi itu putus. Kemudian si malaikat bilang, pakai jubahmu dan pakai kasutmu, sepatumu, ikut aku. Kemudian Petrus bilang, oh ini cuma penglihatan. Di pikiran Petrus ya waktu itu, dia ikut saja ini malaikat. Dia ikut, dia lewati penjaga-penjaga, penjaga tidak lihat. Padahal ada berapa lapis penjaga ya, tentara itu. Akhirnya sudah di luar penjara. Petrus bilang, oh ini cuma penglihatan, saya masih dalam penjara. Dia jalan, setelah sudah jauh, sudah di tikungan jalan, malaikatnya menghilang. Baru Petrus sadar, ini bukan penglihatan lagi, ini kejadian nyata. Sehingga dia pergi ke rumah Yohanes Markus, yang dulu tempat murid-murid menerima pemenuhan Roh Kudus pada hari Pentakosta ya. Rupanya rumah Yohanes Markus ini begitu besar ya, karena dia salah satu murid yang paling kaya di antara murid-murid Tuhan Yesus ya. Kemudian Petrus menggedor-gedor gerbangnya. Dan memang di dalam rumahnya Yohanes Markus, semua pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus sedang berdoa ya. Mereka berdoa apa? Untuk supaya Tuhan menjaga Petrus di penjara. Tuhan melindungi dia, karena jemaat tahu Herodes akan bunuh. Setelah lewat hari raya roti tidak beragi, hari Paskah, Herodes akan bunuh Petrus. Jadi jemaat, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, semua berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta supaya Tuhan Yesus melindungi, minimal melindungi Petrus di penjara. Tetapi apa jawaban Tuhan atas doa orang-orang percaya ini? Malah Tuhan membebaskan Petrus dengan cara supernatural. Nanti setelah Petrus sadar sudah di muka rumahnya Yohanes Markus, dia gedor-gedor, panggil-panggil, saya Petrus, saya Petrus. Akhirnya seorang pembantu wanita yang bernama Rode keluar. Dia dengar, siapa ini? Kan gerbangnya aja tidak kelihatan. Petrus bilang, saya Petrus. Nah mungkin ini Petrus ada di penjara ya. Oh ini malaikatnya mungkin. Dan ketika Rode cuma menganggap itu malaikatnya Petrus. Kalau bahasa sekarang korinnya, kembarnya Petrus katanya. Itu ada kepercayaan orang-orang sekarang ya. Tapi kalau kepercayaan orang Yahudi, kita punya malaikat juga masing-masing. Jadi Rode, pembantu itu mengira ini cuma malaikatnya Petrus. Karena kita tahu, mereka tahu Petrus ada dalam penjara ya. Tidak mungkin ada di luar penjara sekarang. Jadi Petrus bilang, saya Petrus. Dia lihat, betul bukan malaikat tapi Petrus. Karena senangnya bukan dia buka pintu untuk kasih masuk Petrus, dia balik ke dalam. Petrus di muka. Kamu mimpi, Petrus kan di penjara. Betul Petrus. Iya, tapi kenapa kamu enggak kasih masuk? Oh iya, lupa. Akhirnya mereka semua keluar lagi, buka pintu gerbang, mari Petrus masuk. Petrus bilang, jangan ribut-ribut ya, nanti ketahuan saya ada di sini. Nah, jadi bagaimana kok bisa lolos dari penjara? Petrus cerita tadi kejadian bagaimana Tuhan Yesus menyuruh malaikat membebaskan Petrus dengan cara yang ajaib. Setelah itu apa Bapak Ibu? Petrus pergi meninggalkan. Cuma Petrus pesan, sampaikan kepada Yakobus. Ini bukan Yakobus yang mati ya. Ini Yakobus ketua jemaat. Jadi ada dua Yakobus ya. Yakobus yang sudah dibunuh itu saudaranya Yohanes. Tetapi Petrus bilang, sampaikan salamku sama Pak Ketua. Gitulah. Ketua jemaat yaitu Yakobus. Temannya Petrus juga murid Tuhan Yesus.
Itu masih sepupu dengan Tuhan Yesus. Makanya si Yakobus ini diangkat jadi ketua pertama murid-murid Tuhan di Yerusalem. Ya, gembala pertama orang Kristen setelah keturunan Roh Kudus Yakobus, bukan Petrus. Bukan Petrus, Yakobus ya. Banyak orang kira, oh Petrus ketua jemaat. Bukan. Semua mengangkat Yakobus karena itu masih sepupu. Ya, sepupunya Tuhan Yesus. Makanya Petrus bilang, saya harus bersembunyi. Saya akan pergi ke suatu tempat, tapi sampaikan salamku ke Yakobus bahwa saya sudah keluar dari penjara. Nah, demikianlah pembacaan hari ini ya, pemberitaan firman hari ini. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, apa yang terjadi sama Herodes? Herodes ketika itu dia merasa dia hebat, sampai dia berpidato, dan rakyat semua, rakyat Israel memuji dia. Wah, itu suara Tuhan. Waduh, hebatnya. Herodes berpidato dibilang suara Tuhan. Apa yang terjadi buat Herodes ini? Datang seorang malaikat menampar pipinya. Begitu malaikat menampar pipinya, jatuhlah Herodes dan badannya tertulis dimakan cacing-cacing. Mati. Itu bahaya ya. Kita menghina Tuhan, itu contohnya. Kenapa dia disebut menghina? Karena rakyat sudah memuji dia. Wah, ini bukan Raja Herodes lagi, ini suara Tuhan. Waduh, dia juga terus besar kepala. Jadi banyak hal kita bisa pelajari. Pertama, apabila kita seperti Petrus lagi di penjara ya, dibelenggu oleh satu masalah. Mungkin itu masalah keuangan, masalah pelayanan, masalah sakit, penyakit, atau masalah apa saja. Ibaratnya kita seperti dibelenggu, di penjara, sudah tidak tahu jalan keluarnya. Ingat, ada Tuhan Yesus yang bisa mengutus malaikat, ya. Dan malaikat itu akan menolong kita dalam masalah belenggu yang mengikat kita. Kemudian pelajaran kedua tentang Herodes itu ya. Apabila kita banyak melakukan mujizat-mujizat, khususnya keluarga Warlot ya, jangan kita sombong sehingga kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita bisa mendapat teguran dari Tuhan, jangan seperti Herodes ya, bahkan mati dimakan cacing-cacing ya. Nah, itulah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Nanti Om Apalar akan melengkapi akan perenungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang teman-teman, kita jumpa lagi siang ini. Apa yang tadi sudah dikatakan oleh Opa, saya menambahkan, melengkapi saja mengenai bagaimana Petrus yang pembacaan kita hari ini dilepaskan dari penjara. Itu ya judulnya. Mari kita melihat ke belakang dulu dengan pembacaan kita hari ini. Apa pesan Tuhan Yesus waktu meninggalkan bumi ini, terangkat ke surga. Saya kembali untuk mengingatkan, jangan jauhkan persekutuan dengan anak-anak Tuhan khususnya ya. Di dalam pembacaan kita hari ini itu mendasari bagaimana mujizat terjadi. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus bekerja. Sebelumnya ini begitu banyak ya. Kita membaca mujizat ya, mujizat demi mujizat yang kita baca, kita mendengar, kita saksikan bagaimana Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudusnya bekerja di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, apa yang pembacaan yang kita baca sesudah keturunan Roh Kudus bekerja, patut kita selalu mengingatnya. Apa yang Tuhan pesankan, dan jauhkan kehidupan anak-anak Tuhan bersekutuan, dan bagaimana selalu Roh Kudus ada bekerja di situ. Kita mengingat kembali Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Dan pembacaan hari ini Tuhan Yesus mengenai bagaimana Tuhan Petrus dilepaskan dari penjara. Di sini ada yang Opa katakan ada supernatural di situ.
saya kembali di dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Di situ dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan. Ciri-ciri kehidupan di dalam Roh Kudus, di situ salah satunya ditekankan bahwa di situ pasti ada mujizat. Mujizat dikerjakan oleh Roh Kudus. Karya Roh Kudus dalam kehidupan kita itulah supernatural. Setiap anak-anak Tuhan, pribadi, keluarga, persekutuan, di situ selalu ada karya Tuhan dan selalu dikatakan bahwa di situ ada supernatural, ada karya Tuhan yang tidak bisa dibuat oleh dunia. Itulah tanda-tanda anak-anak Tuhan. Saya katakan selalu di situ ada perbedaan. Perbedaan inilah yang paling hakiki, yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Saya katakan harus, karena kita tidak dipimpin oleh dunia ini. Kita dipimpin oleh Tuhan yang secara manusia itulah supernatural. Dan kita harus punya pandangan, kitalah orang-orang supernatural. Karena kita punya Tuhan supernatural. Kita tidak menjadi pegangan kita adalah dunia ini, tapi pegangan kita adalah Tuhan yang supernatural. Ya, yang itu otomatis kita juga berlaku kehidupan kita di dalam supernatural. Itu yang menampakkan perbedaan yang kita baca hari ini. Itulah Petrus dilepaskan. Dilepaskan, bukan dunia yang melepaskan, adalah Tuhan yang melepaskan. Ya, setelah kita membaca firman ini, saya ambil kesimpulan kita tidak boleh jauh sekali lagi dari persekutuan anak-anak Tuhan. Di situ kita akan menemukan semua yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Disitulah ada hal-hal yang Tuhan berikan di dalam persekutuan itu, yang tidak bisa dibuat oleh dunia. Kita terima itu dari Tuhan. Kita tidak usah berjuang, kita terima dengan cuma-cuma. Ya, yaitu tetap saya katakan mujizat damai sejahtera, sukacita. Ya, kita terlepas dari tekanan dunia itu. Di situ, di dalam persekutuan itu. Kalau kita mau mendapatkan ini, jangan jauhkan persekutuan. Kenapa saya tekankan ini, Bapak Ibu? Saya ulang-ulang mengatakan, kalau hal ini tidak boleh ada di dalam, harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena disitulah Tuhan bekerja. Menikmati kehidupan yang hakiki itu ada di dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Karena Tuhan yang memimpin. Dilepaskan Petrus dari penjara. Kita membaca, saya tidak mengulangi itu tahap demi tahap. Mari kita renungkan. Kita baca, kita renungkan. Tidak ada satupun tangan manusia. Tangan kita pun yang selaku anak-anak Tuhan tidak bisa melakukan itu. Tapi kita menikmatinya. Sadar atau tidak sadar. Dalam pembacaan kita, seorang Petrus terlepas dari hal ini. Saya tidak ulangi, Bapak Ibu membacanya pasti tahu. Dia juga pun heran. Kadang-kadang hal itu terjadi dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, persekutuan. Kita tiba-tiba sudah ada di tempat yang kita tidak tahu. Tetapi itu sangat sukacita. Nanti setelah kita ada di situ baru sadar bahwa kita sudah terlepas. Sudah ada di dalam kebebasan yang tadinya dibelenggu oleh dunia ini. Saya tidak ulang di situ. Mari kita renungkan apa yang Petrus alami. Dan setelah dia alami itu ada bagian di bagaimana Petrus dilepaskan, mujizat terjadi, supernatural terjadi. Setelah itu kita melompat ke bagian kedua, yaitu persekutuan. Setelah itu Petrus dilepaskan, dia bertemu dengan anak-anak Tuhan, persekutuan dia. Di situ pun terjadi sesuatu yang supernatural. Supernatural. Kita tidak, sebagai anak Tuhan, kita tidak bermimpi untuk terjadi. Tetapi kita berusaha di dalamnya, hidup di dalam persekutuan. Ada rambu-rambu yang Tuhan katakan. Ada hal-hal yang kita harus jaga. Yaitu hidup bersama, saling mendoakan satu sama lain. Saling melihat kehidupan satu sama lain. Tidak ada sesuatu yang menonjol seorang demi seorang.
atau ada yang menderita sendiri, tapi semua di dalam persekutuan hidup bersama yang Tuhan akan pimpin melalui karya Roh Kudus-Nya. Kita disatukan dalam persekutuan yang indah, persekutuan yang membangun kehidupan kita bersama Tuhan. Di situ akan terlihat apa yang terjadi, dan kita melihat Petrus datang kepada persekutuannya kembali. Dan mereka tidak tahu setelah mereka mendengar apa yang kita dibaca tadi, yaitu seorang wanita ya yang bernama saya lupa ya di situ tadi, saya lupa. Tapi wanita itu waktu pergi ya, dia sendiri heran waktu dia berita, dia tahu siapa itu suaranya, dan dia pergi mengatakan ya, ada Petrus di depan, tapi mereka tidak mengenal. Mereka tahu itu bukan Petrus. Mereka tidak percaya. Itulah kita manusia. Itu juga anak-anak Tuhan. Kita merasakan supernatural, kita tidak tahu, tetapi kita tahu kita hidup di dalam Tuhan. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Kita pun tidak tahu apa yang terjadi. Setelah terjadi, baru kita sadar. Sadarnya kita adalah sukacita. Kita di dalam penderitaan kadang-kadang. Kita di dalam kesusahan. Kita di dalam tekanan. Jangan lari dari persekutuan. Karena di dalam persekutuan itu kita akan ketemukan satu hal kebebasan. Ya, satu hal kemerdekaan. Karena di dalam itu ada persekutuan yang mendoakan. Mereka mendoakan Petrus yang ada di penjara. Mereka tahu ada di situ. Tidak mungkin dia keluar. Ya, bagaimana supernatural bekerja, teman-teman. Dan itu sungguh heran. Saya tidak mengulangi, tapi mari kita renungkan. Apakah ini juga terjadi dalam kehidupan kita zaman sekarang? Atau hanya zaman itu saja, zaman sesudah Roh Kudus turun dalam beberapa waktu sampai pada Petrus dilepaskan dari penjara? Apakah mujizat itu hanya terjadi di situ? Saya katakan, sampai hari ini, sampai dunia berakhir, mujizat tetap terjadi. Keajaiban tetap terjadi. Karena itu adalah bagian dari anak-anak Tuhan. Itu bagian yang diberikan kepada anak-anak Tuhan. Di luar anak-anak Tuhan tidak ada. Saya katakan tidak ada. Tapi jadi itu kemarin saya sarankan, Bapak Ibu, saudara-saudari, sekali lagi jangan jauhkan dari persekutuan. Kalau kita mau lihat karya Tuhan, mari hidup bersama. Mari hidup bersama. Sesuatu yang heran kita akan ketemukan. Kita akan ketemukan jawaban heran itu. Di situ Tuhan memberikan jawaban. Yang penting, yang inti Tuhan katakan, di dalam aku ada kemerdekaan. Di dalam aku ada jawaban yang tidak bisa didapat oleh dunia ini. Di dalam aku ada jawaban apa yang dunia berikan, kamu bisa jawab. Dunia tidak bisa mencari jawaban terhadap dunia ini. Dunia sendiri tidak bisa memberi jawaban. Tapi aku bisa memberi jawaban atas dunia ini. Asal kamu bersandar di aku. Tetap bersekutu, kuat, beriman. Ya. Ada cara-caranya di dalam apa sandaran kita adalah Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah Tuhan sendiri. Kita tidak bisa cari di dalam buku lain, di dalam panduan lain. Semua panduan, semua buku ciptaan dunia, apa yang tertulis di dalamnya, semua berasalnya dari firman Tuhan, dari Alkitab yang kita pegang sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah yang menonton saat ini, mari, saya katakan mari, jangan jauhkan diri dengan Tuhan. Kalau mau menikmati karya Tuhan di dalam kehidupan kita, sungguh besar, sungguh hebat, sungguh penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu, ini baru yang sebagian kecil. Saya percaya zaman sekarang lebih besar tantangan. Ya, tantangannya lebih besar, tapi Tuhan menjanjikan sampai dunia berakhir, aku tidak akan tinggalkan kamu. Kita menikmati, Tuhan janji damai sejahtera, tapi kita tetap melewati seperti Tuhan Yesus melewati. Begitu banyak tantangan, ya, tapi Dia sudah janjikan kemenangan ada di pihak kamu.
Mari kita menikmati karya Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati suasana sorgawi. Suasana sorgawi bukan saja di sorga beri kita nikmati. Suasana sorgawi ada juga di dalam dunia. Tetapi itu dimulai dari anak-anak Tuhan. Tidak ada yang bisa bawa selain anak-anak Tuhan. Jadikanlah diri kita adalah karya Tuhan. Radikalnya kita adalah Tuhan. Karena kenapa saya katakan demikian? Orang melihat kita, melihat Tuhan ada di dalam hidup kita. Kelompok, persekutuan apapun, sampai pada persekutuan keluarga. Dimulai dari dasar itu. Mari kita bina keluarga kita. Keluarga hidup di dalam Tuhan. Keluarga yang menjadikan keluarga doa, rumah doa. Saya ulang-ulang di sini, Bapak Ibu, karena ini akhir zaman. Iblis tetap mengintai kita. Mau menjatuhkan kita, mau menjatuhkan anak Tuhan, supaya rencananya banyak yang ikut mereka. Tetapi tidak. Tuhan memberikan ke kita bekal iman, bekal kepercayaan kita, ketergantungan kita pada Tuhan. Tetapi ada pertanyaan. Tuhan katakan, maukah kamu? Di situ adalah kebebasan. Tetap pilihan. Maukah kamu? Di saat kita mau, Tuhan mulai bekerja. Bukan mulai bekerja, bahkan sudah mulai bekerja. Sudah lakukan. Kita mengaku saja, di situ Tuhan sudah bekerja. Itu saja Bapak Ibu, saya percaya Tuhan Yesus akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Lebih daripada apa yang saya beritakan saat ini. Tuhan akan melengkapi dengan sukacita, dengan suasana, dengan hal-hal yang luar biasa. Karena saya tekankan Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, ini akhir zaman. Kita ada di situ. Mari kita jadikan diri kita adalah orang-orang yang melihat kita lebih dari apa yang kita rindukan. Tapi kita rindukan Tuhan, Tuhan memperlihatkan karyanya, hidupnya di kita anak-anaknya. Itu saja kiranya apa yang saya bawakan ini di rumah Roh Kudus akan bekerja lebih daripada apa yang saya terangkan. Mari kita belajar firman Tuhan, kita belajar untuk tetap dekatkan diri dengan Tuhan, kita jadikan keluarga kita keluarga yang diberkati Tuhan dan menjadi rumah doa bagi Tuhan. Agar dunia ini bersinar dimanapun kita berada. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya Tuhan mempertemukan kita di minggu depan. Maranatha, amin.